jumpa lagi di ITICAM. Sekarang kita belajar tentang diagram fasa Fe Fe3C. Diagram ini merupakan diagram fasa yang sangat kompleks sehingga tidak masuk ke dalam kelompok tipe-tipe diagram fasa manapun. Diagram ini mempunyai manfaat ketika kita membahas karakteristik fisik dan mekanis dari besi baja yang mencakup pengetahuan tentang jenis-jenis struktur mikrobaja. Perbedaan antara besi dan baja dilihat dari jumlah persen karbon. Penetapan temperatur pemanasan untuk proses pelakuan panas baja yang disebut dengan temperatur austenisasi. Hal ini dapat dilihat pada daerah yang diarsir abu-abu dan pengetahuan tentang perubahan struktur mikro pada temperatur dan persen karbon tertentu. Berdasarkan jumlah persen karbon yang terkandung di dalam besi dan baja, maka perbedaan dari besi dan baja adalah jumlah persen karbon di dalam besi lebih besar daripada di dalam baja. Hal ini dapat terlihat dengan jelas pada diagram fasa Fe Fe3C. Secara detail, pengelompokan besi adalah 1. Besi hipoeutektik mengandung 2-4,3% karbon. Besi hipereutektik mengandung 4,3-6,67% karbon. Sedangkan pengelompokan baja adalah baja hipoeutektoid 0,002-0,8% karbon dan baja hipereutektoid 0,8-2% karbon. Ada 3 reaksi fasa terdapat pada diagram fasa Fe Fe3C. Pertama adalah reaksi eutektoid terjadi pada temperatur 723 derajat Celcius dan 0,8% karbon. Reaksinya adalah gamma menjadi alfa plus Fe3C. Reaksi kedua, reaksi eutektik terjadi pada temperatur 1130 derajat Celcius dan 4,3% karbon. Persamaan reaksinya, liquid menjadi gamma plus Fe3C. Reaksi ketiga terjadi pada temperatur 1400 derajat Celcius dan 0,18% karbon. Dengan persamaan reaksinya, delta plus liquid menjadi gamma. Berdasarkan temperatur di mana baja berada, baja memiliki struktur kristal yang berbeda-beda. Pada temperatur kamar sampai temperatur 768 derajat Celcius, baja memiliki struktur kristal alfa BCC yang bersifat magnetik. Pada temperatur 768 derajat Celcius sampai 910 derajat Celcius, baja memiliki struktur kristal yang masih sama, yaitu alfa BCC tetapi bersifat non-magnetik. Pada temperatur 910 derajat Celcius sampai 1400 derajat Celcius, baja memiliki struktur kristal gamma FCC. Pada temperatur 1400 sampai 1535 derajat Celcius, baja memiliki struktur kristal delta BCC. Hal ini bisa terjadi karena konstanta Kisi setiap struktur pada setiap fasa berbeda-beda. Konstanta Kisi delta 2,93 angstrom, konstanta Kisi gamma 3,65, dan konstanta Kisi alfa 2,87 angstrom. Mekanisme ini yang disebut dengan sifat alotropi baja. Jika dilihat pada diagram fasa Fe Fe3C, terdapat beberapa fasa, alfa, delta, gamma, Fe3C yang menggambarkan struktur kristal. Yuk kita bahas satu persatu. Fasa alfa disebut dengan ferrit, mengandung kadar karbon 0,05% pada temperatur 723 derajat Celcius dan 0,08% pada temperatur kamar. Mempunyai struktur kristal BCC dan merupakan struktur yang paling lunak. Fasa berikutnya adalah perlit, merupakan gabungan antara fasa alfa dan Fe3C. Sifatnya lebih keras loh dibandingkan dengan ferrit karena mengandung Fe3C. Gamma disebut juga dengan austenit, mempunyai struktur kristal FCC. Temperatur pada daerah austenit merupakan acuan temperatur perlakuan panas, sehingga temperatur dimulainya perlakuan panas disebut dengan temperatur austenisasi. Fasa berikutnya adalah ledeburit, merupakan gabungan antara fasa gamma dan Fe3C, mengandung 4,3% karbon pada temperatur 1130 derajat Celcius. Fasa Fe3C disebut juga dengan fasa cemented, merupakan fasa yang sangat keras dan cenderung getas. Fasa Bainit dan Martensit merupakan fasa yang tidak ditemukan pada diagram fasa Fe Fe3C. Kenapa? Karena kedua fasa ini terbentuk pada laju pendinginan yang cepat,
Sedangkan fasa-fasa pada diagram fasa Fe, Fe3C terbentuk pada laju pendinginan lambat. Namun, kedua fasa ini dapat kita temukan pada diagram time temperature transformation yang akan kita pelajari nanti ya, lebih lanjut kita akan belajar ini. Fasa Bainit merupakan fasa yang bersifat tangguh, sedangkan martensit bersifat keras dan getas. Yuk, sekarang kita belajar bagaimana proses pembentukan perlit dan fasa-fasa lainnya. Fasa ferit dan perlit merupakan fasa-fasa yang terbentuk dengan laju pendinginan lambat. Selama pendinginan lambat, dari temperatur austenisasi, persen karbon dalam larutan austenit akan berdifusi membentuk ferit. Sedangkan jika laju pendinginannya lebih cepat, maka akan terbentuk nukleus Fe3C di samping ferit dan terbentuklah perlit. Sekarang kita simak yuk mekanisme pembentukan martensit. Martensit terbentuk dengan laju pendinginan cepat atau lebih cepat daripada laju pembentukan perlit. Selama pendinginan cepat tersebut, karbon di dalam larutan gamma tidak sempat berdifusi dan terperangkap di dalam larutan jenuh gamma sebagai atom-atom interstisi. Adanya atom-atom interstisi ini menyebabkan kisi-kisi atom berubah dari semula BCC menjadi kisi-kisi kristal BCT atau body center tetragonal. Karena cepatnya pendinginan, maka transformasi yang terjadi adalah tanpa pengintian atau tanpa nukleisasi dan disebut dengan transformasi geser. Mekanisme pembentukan fasa seperti ini mengakibatkan struktur atau fasa martensit menjadi keras dan getas. Demikianlah pembelajaran tentang diagram fasa Fe, Fe3C. Masih banyak lagi video-video lain yang akan disampaikan yang menjelaskan tentang penggunaan dari diagram fasa Fe, Fe3C. Ikuti terus bersama Inti Camp. Terima kasih.